Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farisudin dari kelas IPA 3, absen 21, ingin berkhutbah tentang Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillah wa man yudillu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa asbi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa na'afani wa iyyakum bi ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah setelah 11 bulan kita menjalani lika-liku kehidupan, sudah pasti sangat banyak bergelimang dosa dan kemaksiatan, lupa dan salah, hilaf dan zolim, serta 11 bulan kita bergelut mencari nafkah, mengajar kehidupan. Tidak sedikit kita menyerempet perbuatan mungkar, zina, dan berbuat salah kepada Allah maupun antar sesama. Kini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertobat dan membersihkan segala noda tersebut dengan kehadiran bulan suci Ramadan. Maka layaknya kita berucap marhaban ya Ramadan. Al-Hini mengingatkan kesempatan dan peluang meraih derajat takwa, derajat tertinggi manusia di sisi Allah, sangatlah terbuka pada bulan barokah ini. Bila diisi dengan amal ibadah sebagaimana dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan demikian maka melalui ibadah puasa Ramadan yang kita amalkan dapat membuahkan hasil berupa takwa sebagaimana janji Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kitaba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian kaum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian bertakwa. Sungguh Allah telah memperhitungkan bahwa mereka yang bersedia memikul perintahnya untuk menjalankan puasa Ramadan hanyalah orang-orang yang beriman. Sebab ibadah puasa Ramadan ini memang adalah suatu perintah yang membutuhkan pengorbanan kesenangan diri dan kebiasaan setiap hari. Ibadah puasa ini adalah suatu perintah memerlukan kesabaran dari titik nol sahur dini hari hingga berbuka di senja hari. Artinya, kesabaran dalam kebaikan yang selalu dijalani sejak gejolak usia muda sampai di penghujung usia senjanya yang sudah mulai rentah dan butuh perhatian semua. Ibadah puasa ini adalah suatu perintah yang di dalamnya mengandung ajaran agar orang-orang yang beriman memiliki keteguhan jiwa di dalam berjihad fisabilillah, menegakkan syariat Allah, dan di dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar tanpa takut celaan ari orang-orang yang mencela. Ibadah puasa ini adalah suatu ibadah yang menuntun hamba-hambanya untuk berjiwa optimis menatap masa depan, bahwa masih sangat-sangat terbuka harapan untuk menggapai prestasi. Mengingat juga hamba-hambanya juga bangkit dari keterpurukan, dinamis menatap hari esok yang cerah, serta bersemangat pantang putus asa dari mengharapkan rahmat dan ridho Allah. Maka dari itu, orang-orang yang beriman pun selalu tertanam di dalam jiwanya yang selalu siap menerima setiap perubahan yang sewaktu-waktu datang. Orang-orang yang beriman adalah mereka yang kuat dan tegar menghadapi setiap tantangan yang ada. Sebab setiap ada problematika, tantangan, bahkan ancaman,
baik di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam bertetangga dan bermasyarakat, serta di dalam dunia berpendidikan, dakwah, hingga dalam penegakan jihad menegakkan kalimat Allah. Berarti di situ terdapat ladang-ladang amal soleh, peluang untuk berkreasi, berinovasi, dan berimprovisasi. Serta ada sarana untuk meningkatkan ketekunan dalam bermujahadah sekaligus sebagai media introspeksi muhasabah atas apa yang kita lalui. Mungkin etos amal kita selama ini kurang sungguh-sungguh, mungkin jembatan komunikasi dan silaturahim kita kurang akrab terjalin. Mungkin juga doa yang kita panjatkan selama ini kurang diterima Allah karena makan, minum, dan segala asupan yang kita masukkan ke dalam perut kita dan perut anak istri kita kurang terjamin halalnya. Mungkin pula kurangnya ridho orang tua atau kerelaan lingkungan sekitar pergaulan kita akibat tingkah laku yang kita perbuat. Karena itu, dalam ibadah puasa, di samping segala persyaratan yang kita tempuh dengan sebaik-baiknya, mulai dari sahur hingga terbuka, yang wajib selalu kita jaga adalah keikhlasan di dalam jiwa kita. Ikhlas dalam mengharapkan ridho Allah dalam melaksanakan itu sangat penting sebagai landasan ibadah. Bukan hanya dalam ibadah daum, tetapi juga dalam segala amal perbuatan yang mengandung kebaikan di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan pada surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berarti padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikan taatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Pada ayat lain Allah juga mengingatkan kita pada surat Az-Zumar ayat 2, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ikhlas di dalam memberikan nasihat, ikhlas pula di dalam menerimanya, ikhlas sebagai pemimpin membimbing umat atau makmumnya, ikhlas pula setiap umatnya jika diarahkan menuju ridho Allah, sehingga dengan ikhlas karena Allah itu kita tumbuh menjadi orang-orang yang berbakti kepadanya, beramal karenanya kapan saja dimanapun berada dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Karena itu orang-orang yang ikhlas insya Allah terukir dalam lisannya yang indah manakala diajak menghujat orang lain tanpa hak, ketika dibujuk nafsu untuk merusak ukhuwah Islamiyah, terhujam di dalam kalimat inni soimun, sesungguhnya saya berpuasa, sesungguhnya saya sedang berpuasa, saya sedang menahan diri, saya sedang mengendalikan diri. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sabdanya yang artinya barang siapa puasa Ramadan dan mengetahui segala batas-batasnya serta memelihara diri dari segala yang baik dipelihara dari dirinya, niscaya puasa itu menutupi dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Pada hadis lain disebutkan, barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Puncak keikhlasan di dalam hidup kita, sebab kita tidak mungkin hidup sendirian, sebab nanti akan diterkam serigala syaitan yang sesat dan merusak, adalah manakala kita ikhlas hidup terpimpin dalam menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Hidup terpimpin artinya hidup yang diatur, diarahkan, diamanahkan oleh pimpinan kaum muslimin, yakni khalifah atau imamul muslimin. Dengan beribadah di bawah pimpinan yang bertakwa kepada Allah, insya Allah kita akan mendapat rahmat Allah, sebagaimana Islam itu sendiri hadir sebagai pembawa rahmat, kedamaian, keselamatan bagi segenap alam. Semoga bulan suci Ramadan dapat mengarahkan kita menjadi hamba yang ikhlas dan penuh kesungguhan dalam ibadah, dan juga bertanggung jawab dan ikhlas dalam berjuang di jalan Allah meninggikan kalimatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun aswat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.